Halo semuanya, perkenalkan saya Iwayan Jastraros Darmawan dengan nomor akhiran NIM 025. Di sini akan mempresentasikan terkait dengan proposal TA yang telah saya buat yang berjudul Sistem Segmentasi Produk pada Platform E-commerce menggunakan HDB Scan dan ABC Analysis untuk optimalisasi manajemen persediaan produk retail online. Adapun latar belakangnya, yaitu perkembangan pasar e-commerce menyebabkan lonjakan volume, transaksi, dan variasi produk yang membuat manajemen persediaan menjadi sangat kompleks sehingga perusahaan rentan menghadapi masalah stock out pada produk laris dan overstock pada produk sepi peminat. Meskipun pemanfaat data transaksi melalui fitur Recently, Frequently, dan Monetary (RFM) dengan algoritma clustering terbukti bermanfaat. Mayoritas penelitian sebelumnya masih berfokus pada segmentasi pelanggan dan menggunakan algoritma konvensional seperti K-means yang kurang optimal dalam menangani data dan kepadatan tidak merata serta mengandung noise. Nah, untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan algoritma HDB Scan yang mampu membentuk klaster secara otomatis dan mengidentifikasi noise dipadukan dengan fitur RFM untuk mengelompokkan produk berdasarkan pola penjualannya. Hasil segmentasi tersebut kemudian diintegrasikan dengan ABC Analysis guna menentukan prioritas pengelolaan stok berdasarkan kontribusi pendapatan sehingga menghasilkan sebuah sistem yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengoptimalkan manajemen persediaan produk secara efektif. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, ada poin rumusan masalah dalam proposal ini. Yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma HDB Scan menggunakan fitur Recently, Frequently, dan Monetary atau RFM untuk mengelompokkan produk berdasarkan kemiripan pola penjualan pada platform e-commerce. Kedua, bagaimana mengintegrasikan hasil clustering HDB Scan dengan ABC Analysis ke dalam dashboard berbasis web untuk mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen persediaan produk. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada pun tujuan dalam proposal ini juga. Yang pertama, menerapkan algoritma HDB Scan menggunakan fitur Recently, Frequently, dan Monetary RFM untuk mengelompokkan produk berdasarkan kemiripan pola penjualan. Yang kedua, ada mengintegrasikan hasil clustering HDB Scan dengan ABC Analysis serta membangun dashboard berbasis web yang menyajikan hasil segmentasi produk sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam manajemen persediaan. Di sini ada pun juga batasan masalah. Yang pertama, penelitian murni berfokus pada segmentasi produk, bukan pelanggan, dan sistem tidak mencangkup proses perkiraan penjualan atau forecasting maupun optimasi jumlah pemesanan persediaan. Yang kedua, dari data dan studi kasus, di sini menggunakan dataset Public Online Retail 2 atau UCI Repository, di mana Krishna Oleh-oleh Bali sebatas digunakan sebagai kasus tanpa menggunakan data transaksi internal perusahaan. Ketiga, ada fitur algoritma utama, di mana proses pengelompokan hanya menggunakan fitur Recently, Frequently, dan Monetary atau RFM dengan algoritma HDB Scan tunggal tanpa membandingkan performanya dengan algoritma clustering lain. Yang keempat, klasifikasi prioritas pengelolaan persediaan dilakukan menggunakan metode ABC Analysis berdasarkan kontribusi pendapatan dari tiap kelompok produk. Dan terakhir, hasil akhir penelitian berupa dashboard berbasis web yang menampilkan visualisasi segmentasi produk dan kelas ABC sebagai alat pendukung keputusan manajemen persediaan. Nah, di sini pun ada dari manfaat penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis, di mana ini kontribusi sebagai kontribusi keilmuan guna memperluas literatur penerapan algoritma HDB Scan, RFM, dan ABC Analysis yang difokuskan pada segmentasi produk yang saat ini penelitiannya masih terbatas dibandingkan dengan segmentasi pelanggan. Kemudian sebagai referensi metodologis di mana menjadi acuan penelitian selanjutnya dalam penggunaan pendekatan Destiny-based clustering pada data transaksi penjualan retail online yang memiliki distribusi tidak merata dan mengandung outlier. Yang kedua itu ada manfaat praktis di mana bagi pengelola bisnis atau manajemen persediaan, di sini menjadi alat bantu keputusan untuk mengidentifikasi prioritas produk sehingga strategi stok lebih tepat sasaran guna meminimalkan resiko overstock dan juga stok outnya. Nah, bagi pengembang platform e-commerce di sini menjadi rujukan awal untuk mengembangkan fitur analitik dashboard berbasis machine learning pada sistem manajemen persediaan yang sudah ada. Dan terakhir, bagi penulis, sarana untuk menerapkan ilmu yang dipelajari khususnya di bidang data mining dan pengembangan web ke dalam penyelesaian masalah nyata di sektor retail online. Nah, adapun tinjauan pustaka yang dibuat di sini yang pertama dibagi menjadi tinjauan empiris dan juga tinjauan teoritis, di mana tinjauan empirisnya di sini menurut Wang dan juga Kande, di sini membuktikan fitur transaksi Recently, Frequently, Monetary sangat efektif sebagai dasar segmentasi data. Kemudian menurut Fadilah dan juga Fauzan di tinjauan empiris, di sini memvalidasi penggunaan fitur RFM untuk clustering. Namun metode sebelumnya, di mana metode sebelumnya seperti K-means masih butuh invert cluster manual. Nah, untuk solusinya diusulkan di sini menggunakan HDB Scan.
Kemudian menurut Silain dan juga Meyer, di mana ABC Analyst terbukti efektif untuk prioritas persediaan. Penyajian dalam bentuk dashboard mempercepat pengambilan keputusan berbisnis. Untuk tinjauan teoritis yang digunakan di sini ada RFM Analyst, di mana di tingkatannya dari tingkatan berdasarkan produk, di mana ada duration sebagai waktu sejak produk terakhir terjual, frekuensi, jumlah transaksi yang melibatkan produk, juga monetary sebagai total pendapatan dari penjualan produk. Kemudian ada algoritma HDB Scan, itu metode Destiny Based Clustering Hierarchies tidak membutuhkan input jumlah cluster di awal, adaptif terhadap variasi, kepadatan, dan otomatis memisahkan data noise atau outlier. Yang terakhir itu ada ABC Analyst, di mana metode kualifikasi persediaan berbasis prinsip Pareto dibagi menjadi 80/20, di mana di sini membagi produk juga menjadi kelas A, yaitu prioritas utama, kelas B menengah, dan juga kelas C rendah. Selanjutnya, ada pun metodologi penelitian yang digunakan, di mana menggunakan Design Science Research Methodology atau DSRM yang berfokus pada pengembangan dan evaluasi sistem. Di mana di sini dibagi menjadi beberapa tahapan juga. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi masalah, di mana di sini diidentifikasi bahwa kompleksitas manajemen persediaan e-commerce yang beresiko di sini mengalami overstock atau stock out akibat tingginya variasi produk. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada penentuan tujuan solusi, di mana untuk solusinya di sini membangun sistem segmentasi produk otomatis yang terintegrasi dengan visualisasi dashboard berbasis web. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ada perancangan dan juga pengembangan. Di sini dibagi lagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada pemrosesan data, di mana di sini membersihkan data set online retail 2 dari data kosong dan transaksi anomalinya. Kemudian membentuk fitur RFM, di mana ini mengekstraksi nilai recently, frekuensi, dan monetary tiap produk. Kemudian di sini kemudian kita clustering menggunakan HDB Scan, yaitu mengelompokkan produk berdasarkan tingkat kemiripan kepadatan pola penjualannya. Lalu kita mengintegrasi ABC Analyst, di mana ini memberikan label prioritas kelas A, prioritas menjadi kelas A, kelas B, dan juga kelas C pada cluster yang terbentuk berdasarkan kontribusi pendapatan. Nah, selanjutnya kita mengembangkan sistem, yaitu menggunakan MySQL sebagai database, REST API sebagai backend, dan Next.js sebagai frontend-nya. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu ada demonstrasi, yaitu menguji alur sistem secara utuh dari end to end, terus kemudian dari mulai perhitungan model hingga visualisasi di dashboard. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah evaluasi sistem, di mana di sini mengevaluasi teknis, di mana dibagi menjadi dua, yaitu ada evaluasi teknis. Di sini mengukur kualitas cluster HDB Scan menggunakan matrix Destiny Based Clustering Validation, DBCV, dan Silhouette Score. Kemudian ada evaluasi penggunaan, yaitu WOT, di mana mengukur kemudahan dan kegunaan sistem dengan kuesioner berbasis teknologi acceptance model atau TAM. Nah, kemudian ada tahapan yang terakhir, yaitu komunikasi hasil, di mana merupakan penyusunan laporan tugas akhir dan penyebaran hasil melalui publikasi ilmiah. Nah, selanjutnya di sini ada pun jadwal pelaksanaan dari proposal ini, di mana kegiatannya dilakukan selama 6 bulan, yaitu ada yang pertama ada problem identification and motivation di bulan pertama. Yang kedua ada objective for solution berada di bulan pertama. Tahapan selanjutnya itu design and development dari bulan kedua hingga bulan kelima. Nah, dari design dan development ini dibagi menjadi beberapa proses lagi. Itu ada pemrosesan data, di mana ini ada pada bulan kedua. Kemudian pembentukan fitur RFM ada di bulan kedua hingga bulan ketiga. Kemudian ada penerapan algoritma HDB Scan dari bulan ketiga hingga bulan keempat. Ada integrasi ABC Analyst ada di bulan keempat. Kemudian ada pengembangan dashboard berbasis web ada di bulan ketiga hingga bulan kelima. Kemudian ada demonstration berada di bulan kelima. Evaluation berada di bulan kelima hingga bulan keenam. Dan juga tahap yang terakhir yaitu ada communication dari bulan kedua hingga bulan ke-6. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih.